Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Bunda Maria tahu di dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi, meskipun itu sulit untuk dipahami sekalipun, Tuhan mengenakan pakaian keselamatan dan menyelubungi Maria dengan jubah kebenaran. Bahwa di ujung nanti, setelah semua bisa dipahami oleh waktu, Maria percaya Tuhan sedang menyiapkan keselamatan dan kebenaran dalam hidupnya. Maka selain kemampuan untuk mencari, hati Maria yang tak bernoda itu juga memiliki kemampuan untuk berproses dalam waktu. Tidak harus terburu-buru, tidak harus kemudian harus ada jawabannya sekarang. Tetapi dengan sebuah keyakinan, Tuhan menyediakan keselamatan, dan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui pengalaman dan peristiwa adalah sebuah kebenaran. Kita belajar, seperti Bunda Maria memiliki hati yang sanggup mencari yang hilang, dan memiliki hati yang sanggup menerima, dan belajar memahami rencana Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang mungkin sulit untuk kita pahami saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo, suster, bruder, saudari-saudaraku yang terkasih, opa, oma, ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan anak-anakku sekalian, baik yang berada di gereja maupun di tempat masing-masing, semua selamat pagi. Pagi hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita memperingati peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Setelah kemarin kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, hari ini kita hendak belajar dari hati Maria yang tersuci, agar hati Maria yang tersuci pun boleh menjadi hati kita yang senantiasa menjaga kesuciannya di hadapan Tuhan. Untuk itu di awal perayaan Ekaristi ini, marilah terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah menyediakan kediaman yang pantas bagi Roh Kudus dalam hati Santa Perawan Maria. Limpahkanlah rahmat-Mu agar berkat doa Santa Perawan Maria, kami Engkau sucikan menjadi bait kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, keturunan umatku akan terkenal di antara para bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tetumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah.
tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan menyelamatkan. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Ia mendudukkannya di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan menyelamatkan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa ibu bapak mencari aku? Tidakkah tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita dipamiti oleh seorang, dipamiti itu apa? Ada orang mau pergi lalu pamit kepada kita, umumnya kita akan mengatakan hati-hati di jalan. Atau dulu ada singkatan, ada istilah kalau ada yang masih ingat, Titi DJ, hati-hati di jalan. Dari ungkapan itu ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Ketika kita mau berpesan untuk keselamatan seseorang, kata yang digunakan adalah hati. Kenapa disebutnya hati-hati di jalan? Bukan apa misalnya yang lain, kuping-kuping di jalan gitu ya, supaya dengar kalau ada sesuatu di jalan, atau mata-mata di jalan, enggak. Yang digunakan adalah hati-hati di jalan. Dari istilah sederhana itu, kita tahu bahwa untuk menghadapi sesuatu, untuk menghadapi perjalanan itu kan sesuatu yang tidak selalu bisa diprediksi dan diperkirakan. Maka modal utama yang perlu digunakan adalah bagaimana hati kita siap untuk menghadapi itu. Hari ini kita merayakan peringatan wajib hati tak bernoda Bunda Maria, hati Bunda Maria yang tersuci. Kemarin kita merayakan hari raya hati kudus Yesus.
Kalau kita belajar dari kemarin, apa sih salah satu ciri dari hati kudus Yesus adalah kemampuan untuk mencari yang hilang. Digambarkan dalam bacaan Injil kemarin bagaimana Yesus mencari satu domba yang hilang. Hari ini Bunda Maria pun mencari Tuhan Yesus yang hilang di tengah rombongan. Maka hal pertama yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, inspirasi iman pada pagi hari ini adalah seberapa besar kemampuan hati kita untuk mencari sesama kita yang hilang. Hilang itu belum tentu secara fisik. Mungkin badannya ada di rumah. Mungkin keberadaannya bisa kita lihat. Tetapi apakah hatinya benar-benar ada di tengah keluarga? Apakah hatinya berada di tengah komunitas dan seterusnya? Hal kedua juga yang bisa kita pelajari dari hati tersuci Bunda Maria adalah kemampuannya untuk menerima hal-hal yang tidak ia pahami. Ketika Yesus ketemu, justru Bunda Maria dimarahin sama si Yesus kecil. Sesuatu yang mungkin secara manusiawi tidak masuk akal. Tetapi kenapa Bunda Maria bisa sedemikian berbesar hati untuk menerima itu semua? Salah satu jawabannya ada di dalam bacaan pertama. Ketika kitab Yesaya menggambarkan firman Tuhan dengan kata-kata berikut. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Bunda Maria tahu di dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi, meskipun itu sulit untuk dipahami sekalipun, Tuhan mengenakan pakaian keselamatan dan menyelubungi Maria dengan jubah kebenaran. Bahwa di ujung nanti, setelah semua bisa dipahami oleh waktu, Maria percaya Tuhan sedang menyiapkan keselamatan dan kebenaran dalam hidupnya. Maka selain kemampuan untuk mencari, hati Maria yang tak bernoda itu juga memiliki kemampuan untuk berproses dalam waktu. Tidak harus terburu-buru, tidak harus kemudian harus ada jawabannya sekarang. Tetapi dengan sebuah keyakinan, Tuhan menyediakan keselamatan dan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui pengalaman dan peristiwa adalah sebuah kebenaran. Semoga saudari-saudaraku yang terkasih, kita belajar seperti Bunda Maria memiliki hati yang sanggup mencari yang hilang dan memiliki hati yang sanggup menerima dan belajar memahami rencana Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang mungkin sulit untuk kita pahami saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan agar hati kita senantiasa terarah kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami telah mendapat bagian dalam penebusan kekal. Semoga kami yang memperingati Bunda Putramu bersuka hati karena kepenuhan rahmat-Mu dari hari ke hari semakin menikmati buah keselamatan sampai kami dipersatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih saudari-saudara untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dengan kasih-Nya yang berlimpah memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur kepada Allah.